Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan baik. Kali ini saya akan membawakan materi ini. Metode penelitian kualitatif. Bab 3 biasanya ya teman-teman. Kalau saya fokuskan di bab 3. Karena kadang teman-teman pen atau metode penelitian itu di bab 1. Oke, apa saja isinya di metode penelitian kualitatif ini? Yang A besar ya teman-teman tulis, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Apa ini yang ditulis? Jadi tulis-tulis teman-teman tulis yang ketika pendekatan penelitian ini maksudnya adalah penjelasan alasan teman-teman memilih pendekatan kualitatif. Jadi alasannya apa teman-teman tulis, sampaikan dalam bentuk tulisan gitu ya. Dan nanti kalau memang itu mengutip ya tulis mengutipnya dari mana gitu ya. Itu tentang pendekatan. Kemudian jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini kualitatif ya. Ini macam-macam ya. Jadi teman-teman bisa memilih apa saja yang dipilih. Ini saya sebutkan ya contoh-contohnya ya. Jenis penelitian kualitatif itu ya ada etnografis, ada studi kasus, ada grounded theory, ada interaktif, ada ekologis, ada partisipatoris, ada interaksi simbolis, ada kebudayaan, ada etnometodologis atau hermeneutik ya. Jadi hermeneutika. Jadi itu beberapa pilihan jenis penelitian dari kualitatif yang memang ini bisa dipilih. Kadang-kadang teman-teman nulis penelitian kualitatif jenis penelitian adalah deskriptif. Nah, ini sebenarnya kalau deskriptif itu ya penulisannya ya, tetapi kalau jenisnya itu lebih baik tadi saya sebutkan tadi. Teman-teman ulang videonya, jadi lebih spesifik. Kalau pendekatannya teman-teman jelaskan bagaimana ini alasan pemilihan pendekatan kualitatif, kemudian jenisnya sebut langsung. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus, sebut langsung. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hermeneutika. Waduh, hermeneutik keren ya. Keren, itu tentang pendekatan dan jenis penelitian. Oke, yang B sekarang. Kehadiran peneliti. Jadi teman-teman tulis kehadiran peneliti. Apa itu? Jadi secara di dalam ini penelitian kualitatif, kehadiran peneliti itu sangat penting sebab peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data. Nah, teman-teman tulis peran sebagai apa? Peran sebagai pengamat penuh atau pengamat partisipan atau sebagai ini yang melakukan wawancara, yang mencari data, menggali data, dokumentasi. Nah, itu kehadiran peneliti ketika penelitian itu dijelaskan semacam itu. Kemudian yang C ditulis ya C, latar penelitian. Apa sih latar penelitian? Kadang-kadang ada di sebagian kampus itu menulis lokasi penelitian. Sebenarnya apa sih isinya ini? Isinya ini bukan hanya ini lokasi atau alamat penelitiannya di mana gitu ya. Kalau penelitiannya di lembaga pendidikan, umumnya di sekolah itu SMA, teman-teman hanya menulis lokasi penelitian di jalan ini berbatasan dengan kota ini, berbatasan dengan desa ini, umumnya kan begitu. Nomor HP sekian. Bukan itu saja gitu ya. Kita ini sebagai ilmuwan di akademik gitu ya. Ya itu ditulis, tetapi ditambah lah. Apa ditambahnya Mas? Ditambah ini penjelasan secara akademiknya. Jadi penjelasan secara akademik mengapa kita melakukan penelitian di lembaga tersebut gitu ya. Nah, teman-teman tulis itu. Mengapa penelitian di lembaga tersebut. Jadi alasan akademik itu pemilihan lokasi. Wah, alasannya mungkin ya macam-macam ya, kadang teman-teman itu lucu-lucu. Alasan penelitian ini ditanya penguji. Mengapa meneliti di sini gitu? Karena dekat, Pak. Jadi kalau alasan akademik dekat itu ya bukan alasan akademik, ya itu alasan yang memang memudahkan Anda penelitian, padahal di situ memaksa-maksa tidak ada datanya gitu kan ya. Faktor biaya Mas itu ya. Jadi alasan yang akademik lah gitu ya.
alasan yang lain mungkin saudara saya kerja di situ jadi nanti perizinannya mudah gitu kan. Atau alasan yang aneh lagi ini saya kan bekerja di situ, daripada saya sibuk nanti kan nyari datanya juga mudah, saya juga kerja di situ. Nah, alasan-alasan semacam tadi itu yang memang dekat lokasinya, kemudian saudara ada di situ, telah perizinan, saya juga bekerja di situ untuk lebih mudah lah. Itu bukan alasan akademik ya, itu alasan pribadi. Ya, itu alasan pribadi. Jangan ditulis, jangan disampaikan dalam forumnya. Nah, tulis yang akademik. Misalnya apa? Misalnya begini, dari sekian banyak lembaga pendidikan, hanya lembaga ini yang melakukan pendidikan anak. Wah, umpamanya seperti itu. Nah, itu kan memiliki kekhususan gitu ya. Jadi, secara akademik, loh ini bagus ini. Satu-satunya lembaga yang melakukan pendidikan, itu kan, pendidikan anak gitu kan. Contohnya begitu. Kemudian setelah latar penelitian, kemudian yang D ini data dan sumber data. Nah, ditulis ya data. Datanya itu dari mana gitu ya. Data itu biasanya ada dua ya, data primer dan data sekunder. Data yang utama dan data yang kedua gitu lah kalau bahasa Indonesianya kan mungkin seperti itu. Jadi data yang pertama dan data yang kedua. Jadi teman-teman bisa lihatlah di panduannya kayak apa nanti. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data ini teman-teman tulis siapa yang sumbernya, umpamanya wawancara gitu kan. Siapa yang ditanyai gitu ya. Oh, yang kalau di lembaga pendidikan ya, sekolah gitu. Lembaga pendidikan. Yang ditanyai ini kepala sekolahnya, waka kurikulum gitu kan ya. Kemudian guru-guru yang memang ini yang menjadi subjeknya kan, terus kemudian siswa yang sebagai objeknya gitu kan, terus kemudian uh, yang berhubungan dengan itu mungkin ya ini tenaga pendidiknya kan, ada tenaga pendidik gitu kan ya, kemudian mungkin dinas pendidikannya mungkin apakah betul yang disampaikan itu dari sudut pandang, jangan-jangan nanti menurut lembaganya di situ betul tapi ketika di laporan dinas pendidikan ternyata berbeda lah, boleh yang penting ada hubungannya dengan tema penelitian kita, itu terkait data dan sumber data. Kemudian ini yang sekarang tulis juga teknik pengumpulan data. Nah, teman-teman sampaikan teknik dalam pengumpulan data kualitatif itu biasanya ya wawancara, observasi, dan dokumentasi atau studi dokumen. Ada juga diskusi-diskusi dengan pakar-pakar itu juga boleh. Nah, itu juga sebagai data juga. Nah, wawancara ini teman-teman jelaskan. Wawancara ini digunakan dengan apa ya? Wawancara seperti apa yang teman-teman gunakan gitu ya. Kan macam-macam ya jenis-jenis wawancara gitu ya. Umpamanya wawancara mendalam, ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan lain sebagainya itu. Observasi juga begitu. Ada observasi partisipan, observasi non partisipan dan lain sebagainya. Teman-teman tulis jelaskan observasi yang mana yang teman-teman gunakan, kemudian dokumentasi, dokumen yang seperti apa yang teman-teman ambil gitu ya, mintanya dokumen nanti di mana. Nah, itu dijelaskan di dalam teknik pengumpulan data ini. Nah, jadi teman-teman menjelaskan alasan penggunaan teknik tersebut. Nah, begitu. Kemudian yang F sekarang ya, teknik analisis data ini ya. Ini apa yang Anda gunakan? Jadi tulis teman-teman terus teknik analisis milik siapa gitu kan. Ada banyak kan teknik analisis. Contohnya gitu ya. Yang kalau kualitatif itu yang terkenal itu punya Miles and Haberman itu. Wah, jadi tulis aja teknik pengumpulan data, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan Miles and Haberman, boleh gitu kan, ada itu tulis jadi prosedurnya kayak apa gitu ya, prosesnya kayak apa. Kalau tidak Miles dan Haberman juga ini ada punya Spratly gitu kan. Nah, Spratly tulis bagaimana prosedurnya ketika diaplikasikan dalam penelitian Anda, bukan metodologi saja tetapi sudah diaplikasikan. Teknik itu digunakan Anda seperti apa, itu Anda jelaskan di bab 3 gitu ya. Nanti akan menggunakan teknik itu kayak apa lah, dijelaskan di situ. Kemudian yang G ya, nah keabsahan data ini.